24 Mei 2026, Tottenham Hotspur versus Everton. Laga ini menjadi sangat krusial buat Spurs karena mereka sedang bersaing dengan West Ham buat bertahan di EPL. Ya, nggak salah. Mereka bersaing buat bertahan di EPL. Gimana bisa tim yang masuk ke Big Six EPL di hari terakhir bukannya saingan jadi juara? Nggak usah lah juara, seenggaknya saingan masuk UCL aja. Malah saingan buat degradasi. Dan ini nggak kebetulan loh. Musim kemarin, Spurs juga rank 17, hampir terdegradasi juga. Padahal mereka di dua musim ini juga tetap beli pemain yang banyak banget. Mereka spend 265 juta euro di musim 2025-2026 dan 185 juta euro di musim 2024-2025. Dan pemain-pemain sebanyak ini didatengin buat apa? Ya, supaya Spurs nggak terdegradasi. Daniel Levy menjadi chairman Spurs pada Februari 2001, mengambil alih dari Alan Sugar. Dan buat memahami seberapa besar yang dilakukan Levy ke Spurs, kita perlu tahu kondisi Spurs waktu itu. Dari tahun 1991 sampai 2000, Tottenham itu cuma menangin satu major trophy, yaitu League Cup 1999. Bahkan Tottenham Hotspur itu nggak pernah finish lebih tinggi dari posisi 7 di Premier League. Dan ketika Daniel Levy ngambil alih, revenue Spurs yang tadinya cuma 48 juta pounds menjadi 528 juta pounds dalam waktu 2 dekade aja, naik lebih dari 10 kali lipat. Perlu diingat, transformasi itu dilakukan tanpa ada uang dari negara minyak atau dari pengusaha yang punya duit tak terbatas. Levy ngebangun Spurs dari klub mid-table yang biasa aja, tapi dengan stadion salah satu yang paling mewah di dunia, training ground mewah, dan bisa bersaing sama tim-tim IPL lainnya. Dan puncaknya ketika Levy nunjuk Pochettino di tahun 2014. Spurs masuk ke 4 besar IPL 4 kali berturut-turut, ya meskipun nggak juara. Dan mereka juga bisa ke final UCL tahun 2019 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Ya, Daniel Levy berhasil naikin level Spurs, tapi selama kepemimpinannya, kurang lebih 25 tahun, ada satu hal yang dilakukan Levy sehingga Spurs tidak pernah dan bahkan gak akan pernah jadi klub papan atas, yaitu soal gaji. Kalian tahu nggak, kalau di era Daniel Levy, Spurs adalah klub dengan struktur gaji paling rendah dibandingin Big Six EPL lainnya. Gak ada satupun pemain Tottenham Hotspur yang gajinya lebih dari 200.000 pounds per minggu. Dan kalau kita bandingin dengan Big Six EPL lain, kalian bisa lihat sendiri. Bahkan Aston Villa yang bukan dari Big Six EPL, itu punya wage bill yang lebih besar dari Spurs. Ini menjadi alasan kenapa pemain bintang lebih milih buat keluar dari Spurs atau bahkan gak jadiin Spurs buat opsi mereka. Jermaine Jenas pernah ngomong, sampai mereka memecahkan struktur gaji itu, mereka tidak akan pernah menjadi super club. Ya, kalian bisa bayangin aja, Harry Kane yang udah ngegendong Spurs segitunya, gajinya itu cuma 200.000 pounds per minggu, dan gaji dia kalah sama Anthony Martial yang waktu di MU punya gaji 250.000 pounds per minggu. Gaji yang kecil itu bikin pemain yang didapat Spurs bakal terfilter. Kalau ada pemain yang diincar sama semua Big Six EPL, Spurs bakal jadi opsi yang terakhir. Gimana enggak? Dari segi prestasi, dia juga paling biasa aja, dan dari segi gaji juga paling rendah. Tapi permasalahan Spurs itu nggak cuma di gaji ini aja. Meskipun Levy itu udah ngerekrut dirtek kayak Fabio Paratici atau Johan Lenz, tapi kenyataannya yang paling berpengaruh di transfer Spurs yang milih-milih pemain itu masih dipengaruhi oleh Levy. Dan Daniel Levy sendiri ngakuin kalau keputusan dia itu banyak yang salah. Salah satunya waktu dia ganti Pochettino dengan Mourinho dan selanjutnya digantiin sama Conte. Levy merasa tertekan setelah era Pochettino, dan dia itu lebih milih buat mencari pelatih yang bisa datengin trofi secara instan ke Spurs, yang dimana itu udah keluar dari DNA yang udah dibangun sama Pochettino selama ini. Dan itu berlanjut terus. Bahkan sejak Pochettino dipecat di tahun 2019, Spurs itu punya 9 pelatih pengganti, mulai dari Mourinho sampai Roberto De Zerbi sekarang. Hampir 1 manajer per tahun, dan 9 pelatih tersebut, atau 7 lah, 2-nya kan pelatih interim aja. Mereka semua punya filosofi yang beda-beda semua. Mourinho punya defensive counter attack, Conte dengan high intensity pressingnya dengan wingback yang harus naik turun secara konstan. Pemain-pemain di era Conte ini harus punya fisik yang kuat.
Terus ada Ince Postecoglou, mainnya super highline, sangat agresif, terus ganti lagi ke Thomas Frank, direct football, dan begitu seterusnya. 7 strategi berbeda dalam 7 tahun. Bayangin kalau kalian itu pemain baru, terus direkrut sama Spurs, baru masuk udah belajar gaya mainnya Mourinho dengan defensifnya, nggak lama kemudian masuk Conte, kalian dijadiin wingback, strateginya berubah lagi. Terus nggak lama masuk Ince, gayanya berubah lagi. Jadinya, pemain yang direkrut sama Spurs, mereka ini nggak bisa mencapai performa terbaik mereka. Bahkan, chemistry satu tim itu juga nggak bakal bisa kebentuk. Setiap tahun loh, mereka harus rombak terus. Dan ini terlihat di data. Musim 2025-2026, rata-rata per pertandingan, Tottenham itu cuma menghasilkan XG 1,11. Tapi kebobolan dengan XGA 1,34, selisih minus 0,23 per game. Berarti, secara statistik, bahkan sebelum main aja, statistik udah nunjukin kalau mereka sedang underperform. Chance mereka kebobolan itu lebih banyak daripada mereka mencetak gol. Ketika Levy membangun stadion senilai 1,5 miliar pounds yang selesai di tahun 2019, sebenarnya idenya masuk akal. Bangun aset yang bisa ngasilin pendapatan dari banyak sektor, konser, NFL, hospitality, dan jadiin stadion itu dengan pendapatan matchday terbesar di Inggris. Sehingga Spurs bisa menjalankan operasional mereka secara mandiri tanpa butuh suntikan dana terus. Tapi kenyataannya itu nggak seindah rencana Levy. Net debt Spurs 30 Juni 2025 adalah 831 juta pounds, naik dari 772,5 juta pounds setahun sebelumnya. Dan meskipun revenue Spurs juga naik 7% menjadi 565,3 juta pounds, tapi kerugian Spurs itu juga naik menjadi 94,7 juta pounds. Dan kerugian ini yang menjelaskan kenapa Spurs tidak bisa membayar gaji pemain yang terlalu tinggi dibanding Big Six EPL lainnya. Karena stadion mewah mereka itu seperti bom waktu, bahkan sampai tahun 2043 nanti. Jadi, Tottenham Hotspur itu dimiliki oleh ENIC Group. ENIC Group ini membeli sebesar 86,91% saham Spurs di tahun 2001, di mana Joe Lewis atau Lewis Family yang punya ENIC Group itu pegang 70,12%, dan sisanya 29,88% dipegang sama Daniel Levy. Nah, di 2023, Joe Lewis itu didakwa atas tuduhan insider trading. Joe Lewis didakwa membocorkan informasi rahasia perusahaan ke orang-orang terdekatnya supaya mereka itu bisa cuan di saham sebelum publik tahu. Lewis ngasih tahu bocoran ini mulai dari pacarnya, pilotnya, asistennya, bahkan sampai ke teman main pokernya. Di Amerika, tindakan ini itu termasuk ke kasus kriminal karena pasar saham itu harusnya fair. Dan sebelum dakwaan ini resmi dikeluarkan, di tahun 2022 Lewis itu udah mulai mundur dari semua bisnisnya, termasuk Spurs. Lewis nyerahin kepemilikannya di Spurs itu ke Lewis Family Trust. Jadi sekarang yang mengelola Spurs itu ada 3 orang. Ada Vivian Butcher, Charles Lewis, dan Nick Butcher. Ketika generasi baru ini masuk, mereka ngelihat data Spurs selama ini di mana pendapatan Spurs terus naik, tapi kerugiannya juga ikut naik. Bahkan, hutang Spurs juga naik menjadi 831 juta pounds, ganti-ganti pelatih terus, dan nggak punya trofi EPL sama sekali. Sehingga muncul kecurigaan, selama ini Daniel Levy itu ngapain aja? Dan singkat cerita, di 2025, hampir 25 tahun berkuasa, Daniel Levy itu disingkirkan secara tidak hormat. Tapi, Levy percaya kalau dirinya memiliki 10% tambahan saham ENIC untuk mencerminkan kerja keras yang telah dia lakuin selama dia ngurusin Tottenham Hotspur ini. Dan keluarga Lewis jelas nolak klaim dari keluarga Levy. Bahkan, hubungan antara keluarga Lewis dan Daniel Levy itu benar-benar hancur di tahun 2025. Dan kursi kepemimpinan Spurs itu sempat kosong waktu konflik ini terjadi, alias masa depan Spurs jadi nggak jelas. Dan itu menjadi satu rangkaian yang menyebabkan kenapa Spurs di musim 2025-2026 ini semakin terpuruk. Gimana menurut kalian? Apakah Spurs bisa bangkit lagi di musim depan, atau kalian lebih suka kalau Spurs didegradasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.